tamu di hari lamaran. Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu udah sempurna sampai seseorang datang dan menghancurkan semuanya dalam satu kalimat? Inilah kisah tamu di hari lamaran. Sebuah cerita tentang cinta, kehormatan, dan pengkhianatan yang datang dari arah yang tak pernah disangka. Simak ceritanya sampai akhir, karena kebenaran yang tersembunyi akan membuat kamu terdiam. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis rumah Nadia. Udara hangat membawa aroma melati dan kopi yang disiapkan keluarga sejak subuh. Hari itu adalah hari yang telah lama dinanti. Hari lamaran Nadia dan Rian, lelaki yang sudah 5 tahun mengisi hidupnya sejak masa kuliah. Semua orang tampak sibuk, namun di wajah mereka tergambar kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih dengan sulaman halus di bagian dada. Matanya berkoka-koka, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri dan berbisik pelan. Akhirnya, perjuangan kita sampai juga di sini, Rian. Ruang tamu sudah dipenuhi keluarga besar dan sahabat-sahabat dekat. Suara tawa, doa, dan percakapan hangat bercampur menjadi satu. Namun, di tengah suasana bahagia itu, ada satu tatapan yang terasa berbeda. Ibu Rian duduk di kursi depan, mengenakan kebaya biru tua. Wajahnya tampak datar, senyumnya kaku. Tatapan matanya sesekali menyorot ke arah Nadia dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan benci, tapi jelas bukan restu. Beberapa kali pandangan mereka bertemu. Nadia mencoba tersenyum ramah, tapi Ibu Rian hanya menunduk dingin. Di dalam hati kecilnya, Nadia berusaha menenangkan diri. Mungkin beliau cuma lelah, pikirnya. Tapi nalurinya sebagai wanita berkata lain, ada sesuatu yang disembunyikan di balik tatapan itu. Sementara itu, Rian yang duduk di sisi lain ruangan tampak bahagia. Ia sesekali melirik ke arah Nadia dengan senyum penuh cinta, tak menyadari bahwa di balik kebahagiaan yang mereka rasakan sedang tumbuh bibit rahasia yang siap menghancurkan segalanya. Hari itu seharusnya menjadi awal yang indah bagi dua hati yang saling mencinta. Tapi takdir sudah menyiapkan kejutan yang belum siap mereka hadapi. Suasana di ruang tamu semakin ramai. Musik lembut mengalun, para tamu saling berfoto, dan senyum Nadia tak pernah lepas dari wajahnya. Di sampingnya, Rian tampak gagah mengenakan batik coklat tua. Mereka tampak seperti pasangan sempurna, dua insan yang siap melangkah ke jenjang baru, namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat acara baru setengah jalan, tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari arah pintu. Semua kepala menoleh. Seorang wanita muda dengan wajah pucat berdiri di ambang pintu, memeluk erat seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahun. Nafasnya tersengal, matanya sembab, seolah baru menangis lama. Hening, musik berhenti, semua tamu terdiam. Wanita itu menatap lurus ke arah Rian, lalu dengan suara gemetar namun tegas, ia berkata, "Jangan lanjutkan acara ini. Karena aku adalah istri Ryan, dan ini anak kami." Seperti petir di siang bolong, kata-kata itu menghantam seluruh ruangan. Suara kursi bergeser. Bisik-bisik mulai terdengar. Ibu Nadia menjatuhkan gelas di tangannya, sementara ayah Nadia menatap tajam ke arah Rian, yang kini berdiri kaku. Wajahnya memucat. Nadia tak bisa bergerak, tangannya bergetar hebat. Matanya mencari jawaban di wajah Rian, tapi lelaki itu hanya terpaku. Bibirnya bergetar tanpa kata. "Rian, apa maksudnya ini?" Suara Nadia parau, hampir tak terdengar. Rian mencoba bicara, namun sebelum sempat menjelaskan, wanita itu mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Fotokopi akta nikah dengan nama Ryan tercetak jelas di atasnya. Di tangannya yang lain, ia menunjukkan foto-foto dirinya bersama Rian dan anak kecil yang kini bersembunyi di balik bajunya. Tangis mulai terdengar
dari sudut ruangan. Beberapa tamu menutupi mulut, yang lain mulai menggosip pelan. Ibu Rian hanya menatap diam. Bukan terkejut, melainkan seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Nadia berusaha tetap berdiri, tapi lututnya melemas. Air matanya mengalir pelan saat ia menatap Rian yang menunduk tanpa suara. Hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia, berubah menjadi panggung kehancuran di depan semua orang. Suasana yang semula penuh tawa, kini berubah menjadi lautan bisik-bisik dan tatapan tajam. Lampu ruangan terasa lebih panas. Udara seolah menyesakkan dada setiap orang yang ada di sana. Anak kecil yang dibawa wanita itu mulai menangis, memeluk leher ibunya erat-erat. Nadia berdiri kaku. Air matanya sudah jatuh tanpa ia sadari. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. "Rian," jawab aku. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar, tapi semua orang bisa merasakan ketegangan yang menekan ruangan itu. Rian melangkah mendekati wanita itu dengan langkah berat. Aku nggak kenal kamu. Kamu siapa?" Namun wanita itu justru tersenyum miris, mengeluarkan ponselnya, lalu memperlihatkan foto-foto mereka berdua, makan bersama, berlibur di pantai, dan satu foto yang membuat semua orang terdiam. Foto Rian menggendong anak kecil itu. Suara ibu. Nadia pecah di antara kerumunan. "Astagfirullah, Rian, kamu tega mempermainkan anak saya seperti ini?" Rian mencoba membela diri, tapi suaranya tenggelam dalam keributan. Ayah Nadia maju, menatap Rian tajam. "Anak muda, ini hari lamaran, bukan panggung kebohongan. Kalau kamu memang punya penjelasan, bicaralah dengan jujur." Wajah Rian memucat. Ia menatap ke arah ibunya, seolah meminta pertolongan. Tapi ibu Rian hanya menunduk, menggenggam tasnya erat, tanpa ekspresi sedikit pun. Tidak ada reaksi kaget, tidak ada amarah, hanya keheningan dingin yang mencurigakan. Sementara itu, Nadia merasa seperti kehilangan pijakan. Semua kenangan indah bersama Rian berputar di kepalanya. Malam-malam belajar bersama, janji-janji manis di bawah hujan, rencana masa depan yang mereka susun bertahun-tahun. Semua itu kini terasa hancur dalam sekejap. Ia menatap wanita itu sekali lagi, lalu menatap Rian dengan mata yang merah penuh luka. "Kalau ini lelucon, kamu sudah berhasil menghancurkan hidupku, Rian." Wanita itu menangis. Suaranya lirih tapi tajam. "Ini bukan lelucon. Aku punya anak dari dia. Dan aku datang bukan untuk uang, tapi untuk keadilan." Ruangan itu kini benar-benar kacau. Beberapa tamu pergi. Sebagian masih bertahan karena penasaran. Nadia jatuh terduduk di lantai, menutup wajahnya dengan tangan, sementara Rian masih berdiri di tengah kerumunan, terjebak di antara dua kenyataan, yang satu adalah cinta dan yang lain rahasia kelam yang belum sepenuhnya terungkap. Rian menatap sekeliling, mencoba mencari sedikit ruang untuk menjelaskan. Namun, semua mata tertuju padanya dengan tatapan yang sama. Kecewa, jijik, dan tidak percaya. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tertelan riuh bisikan para tamu. "Nadia, tolong dengarkan aku dulu." "Cukup, Rian!" Suara ayah Nadia membentak, keras dan tegas. "Kamu sudah mempermalukan keluarga kami." Nadia menatapnya dengan mata yang sembab. Air matanya tak berhenti jatuh, tapi hatinya masih mencari alasan untuk percaya. "Aku cuma ingin tahu, Rian, siapa dia?" Rian menatap wanita yang membawa anak itu. "Aku nggak tahu siapa kamu. Aku nggak pernah menikah denganmu." Wanita itu tersenyum getir. Ia mengeluarkan selembar kertas lain dari tasnya, hasil tes DNA yang sudah difotokopi. Di pojoknya tertulis nama Rian Pradipta. "Kalau kamu nggak percaya, ini buktinya. Anak ini darah dagingmu." Kertas itu jatuh ke lantai.
Semua orang menatap Ryan, menunggu jawaban. Ia membungkuk, mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat, lalu menatap lagi wanita itu dengan raut kebingungan yang nyata. Aku nggak ngerti. Aku nggak pernah menjalani tes ini. Ini semua fitnah. Namun, tak ada yang percaya. Ibu Nadia memeluk anaknya yang masih terisak, sementara ayah Nadia menepuk meja keras. Keluar dari rumah ini sebelum aku benar-benar hilang sabar. Rian berusaha mendekati Nadia, tapi Nadia mundur, menatapnya dengan pandangan kosong. Aku pengen percaya sama kamu, Rian. Tapi gimana caranya? Kalau semua bukti bilang kamu bohong. Rian menunduk. Tak ada kata yang bisa keluar lagi. Di sudut ruangan, Ibu Rian masih diam. Wajahnya tetap datar, seolah menikmati kekacauan yang terjadi. Hanya sesekali matanya menatap Ryan dengan pandangan sulit dijelaskan. Dingin, tapi penuh perhitungan. Rian akhirnya berjalan keluar rumah itu dengan langkah gontai, diiringi tatapan penuh amarah dari semua orang. Di luar, langit mendung dan rintik hujan mulai turun, seolah ikut menangis bersama hati yang hancur. Di dalam rumah, Nadia menatap cincin di jarinya. Cincin yang baru saja ia terima beberapa jam lalu. Ia menatapnya lama, lalu melepasnya perlahan. Cincin itu jatuh ke lantai, memantul sekali sebelum berhenti di bawah meja tamu. Mungkin Tuhan lagi nunjukin sesuatu. Ya, Bu, bisik Nadia dengan suara gemetar. Ibunya hanya memeluknya erat, tanpa kata. Hari itu, semua janji yang pernah diucapkan Rian hancur bersama air mata. Namun di balik semua itu, ada satu kebenaran besar yang belum terungkap. Bahwa pengkhianatan itu bukan datang dari Rian, tapi dari orang yang seharusnya justru melindunginya. Malam itu, rumah keluarga Rian sunyi. Hujan turun pelan, mengetuk jendela seperti membawa irama kesedihan. Rian duduk di ruang tamu dengan pakaian yang masih basah, wajahnya lelah, mata sembab. Seharian ia mencoba menghubungi Nadia, tapi tak ada jawaban. Semua pesan dan panggilannya hanya berakhir dengan nada tunggu. Ibu Rian datang dari arah dapur sambil membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di seberang Rian. Wajahnya tetap tenang, bahkan terlalu tenang untuk seorang ibu yang baru saja melihat anaknya dipermalukan di depan banyak orang. Sudahlah nak, kalau bukan jodohmu, jangan dipaksa, katanya pelan, seolah tak terjadi apa-apa. Rian menatap ibunya dengan mata merah. Bu, ibu tahu nggak? Hari ini, aku hampir kehilangan segalanya. Semua orang menganggap aku pengkhianat. Ibu tahu gimana rasanya. Ibu Rian hanya menghela napas. Kamu masih muda, Rian. Masih banyak perempuan yang lebih pantas darinya. Kalimat itu membuat Rian menatap ibunya tajam. Apa maksud ibu? Lebih pantas? Lebih pantas. Nadia perempuan baik, Bu. Dia tulus, dia sayang sama aku, bahkan waktu aku belum punya apa-apa. Ibu Rian menunduk, memainkan sendok di dalam cangkir. Ibu cuma gak mau kamu salah pilih. Ibu sudah hidup lebih lama. Tahu mana yang pantas mendampingi anak seperti kamu. Rian berdiri dari kursinya. Suaranya meninggi. Jadi, ibu gak restu? Ibu sengaja diem aja waktu semuanya hancur, karena ibu pengen lamaran itu gagal. Ibu Rian menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, kadang, untuk kebaikan anak, seorang ibu harus diam. Rian menggeleng, hatinya campur aduk antara marah dan bingung. Ia melangkah ke kamarnya, meninggalkan ibunya yang masih duduk tenang, namun dalam genggaman tangan ibunya, ada sesuatu yang tak sengaja terlihat. Sebuah amplop putih dengan tulisan tangan untuk Rani, nama wanita yang datang di acara lamaran tadi. Begitu Rian menutup pintu, Ibu Rian menghela napas berat. Ia menatap amplop itu lama, lalu berbisik, "Maafkan Ibu. Nak, Ibu cuma ingin kamu punya hidup lebih baik, bukan dengan perempuan seperti dia."
Sementara di kamarnya, Rian menatap foto lamaran yang kini tergeletak di meja. Senyum bahagia di foto itu terasa seperti ejekan. Ia menatap layar ponselnya. Pesan terakhir dari Nadia masih belum dibalas. Aku percaya sama kamu, tapi kenapa semuanya kayak bukti kalau aku salah? Rian menutup matanya. Air matanya jatuh perlahan. Di luar, petir menyambar, menegaskan bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan sunyi. Rumah Nadia sepi dari tawa. Undangan lamaran yang sudah dicetak dibakar dayam-dayam di halaman belakang oleh ayahnya. Sementara Nadia hanya duduk di kamar, memandangi cincin yang dulu begitu ia banggakan, kini hanya simbol luka yang sulit disembuhkan. Ponselnya terus bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab dari Rian. Ratusan pesan belum dibuka. Aku gak kuat baca kebohongan lagi, gumam Nadia pelan. Sementara itu di rumah Rian, suasana juga tak kalah tegang. Rian sudah mencoba menghubungi semua pihak, bahkan menyewa pengacara untuk membuktikan bahwa semua dokumen dan foto yang ditunjukkan wanita misterius itu palsu. Namun tanpa restu dari Nadia, semua perjuangan terasa hampa. Suatu sore, Rian datang ke rumah Nadia. Hujan baru saja reda. Ia berdiri di depan gerbang, membawa payung dan sekotak kue kesukaan Nadia, simbol sederhana yang dulu sering ia berikan setiap kali berbaikan. Tapi kali ini, gerbang tertutup rapat. Dari balik tirai, Nadia melihatnya, namun tak sanggup keluar. Ibunya datang menghampiri dan menatap Rian dari balik pagar. Pulanglah, Rian. Kami sudah cukup malu, Bu. Tolong, biar saya jelaskan. Penjelasan apa lagi? Semua orang sudah lihat buktinya. Rian menunduk. Air hujan yang masih menetes di rambutnya bercampur dengan air mata. Saya nggak bersalah, Bu. Saya cuma pengen Nadia tahu itu. Ibunya tak menjawab, hanya menutup pagar perlahan dan berjalan masuk. Rian berdiri diam di luar, menatap pintu rumah yang kini terasa sejauh dunia. Di dalam kamar, Nadia menatap ponselnya. Pesan baru masuk. Aku tahu kamu marah, tapi tolong, aku gak pernah bohong. Aku bakal buktiin semuanya. Nadia menggenggam ponselnya erat, hatinya berperang antara rindu dan amarah. Kalau kamu benar-benar gak salah, kenapa semua bukti nunjuk ke kamu, Rian? Bisiknya pelan. Malam itu, Nadia memutuskan satu hal. Ia akan mencari kebenaran sendiri. Karena di lubuk hatinya, yang terdalam, masih ada sepotong cinta yang belum sanggup ia bunuh. Namun ia tidak tahu, langkahnya mencari kebenaran akan membuka rahasia yang jauh lebih gelap. Rahasia yang disembunyikan seseorang yang sangat dekat dengan Rian sendiri. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan sunyi. Rumah Nadia sepi dari tawa. Undangan lamaran yang sudah dicetak dibakar dayam-dayam di halaman belakang oleh ayahnya. Sementara Nadia hanya duduk di kamar, memandangi cincin yang dulu begitu ia banggakan, kini hanya simbol luka yang sulit disembuhkan. Ponselnya terus bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab dari Rian. Ratusan pesan belum dibuka. Aku gak kuat baca kebohongan lagi, gumam Nadia pelan. Sementara itu di rumah Rian, suasana juga tak kalah tegang. Rian sudah mencoba menghubungi semua pihak, bahkan menyewa pengacara untuk membuktikan bahwa semua dokumen dan foto yang ditunjukkan wanita misterius itu palsu. Namun tanpa restu dari Nadia, semua perjuangan terasa hampa. Suatu sore, Rian datang ke rumah Nadia. Hujan baru saja reda. Ia berdiri di depan gerbang, membawa payung dan sekotak kue kesukaan Nadia, simbol sederhana yang dulu sering ia berikan setiap kali berbaikan. Tapi kali ini, gerbang tertutup rapat. Dari balik tirai, Nadia melihatnya, namun tak sanggup keluar. Ibunya datang menghampiri dan menatap Rian dari balik pagar. Pulanglah, Rian. Kami sudah cukup malu, Bu. Tolong, biar saya jelaskan. Penjelasan apa lagi?
Semua orang sudah lihat buktinya. Rian menunduk. Air hujan yang masih menetes di rambutnya bercampur dengan air mata. Saya nggak bersalah, Bu. Saya cuma pengen Nadia tahu itu. Ibunya tak menjawab, hanya menutup pagar perlahan dan berjalan masuk. Rian berdiri diam di luar, menatap pintu rumah yang kini terasa sejauh dunia. Di dalam kamar, Nadia menatap ponselnya. Pesan baru masuk. Aku tahu kamu marah, tapi tolong, aku nggak pernah bohong. Aku bakal buktiin semuanya. Nadia menggenggam ponselnya erat, hatinya berperang antara rindu dan amarah. Kalau kamu benar-benar nggak salah, kenapa semua bukti nunjuk ke kamu, Rian? Bisiknya pelan. Malam itu, Nadia memutuskan satu hal. Ia akan mencari kebenaran sendiri. Karena di lubuk hatinya, yang terdalam, masih ada sepotong cinta yang belum sanggup ia bunuh. Namun ia tidak tahu, langkahnya mencari kebenaran akan membuka rahasia yang jauh lebih gelap. Rahasia yang disembunyikan seseorang yang sangat dekat dengan Rian sendiri. Pagi itu, udara masih basah sisa hujan malam. Nadia berdiri di depan rumah keluarga Rian dengan jantung berdebar. Ia sudah mempersiapkan dirinya bukan untuk menangis, tapi untuk menuntut kebenaran. Di tangannya, ia menggenggam flash disk berisi semua bukti, rekaman suara, percakapan, dan bukti transfer dari Ibu Rian ke Rani. Pintu terbuka. Ibu Rian muncul dengan ekspresi datar. Kamu datang lagi? Mau apa? Nadia menatapnya lurus, tenang tapi tegas. Saya nggak datang untuk memohon, Bu. Saya cuma mau Ibu jujur. Ibu Rian mengangkat alis. Jujur tentang apa? Tentang semua yang Ibu lakukan. Tentang Rani. Tentang fitnah yang Ibu sebarkan ke anak Ibu sendiri. Sejenak, suasana hening. Ibu Rian menatap Nadia lama, kemudian tersenyum sinis. Jadi kamu sudah tahu? Saya tahu semuanya. Dan saya juga tahu alasan Ibu melakukan ini. Karena saya dianggap nggak sepadan dengan keluarga Ibu. Ibu Rian menarik napas panjang, lalu berjalan pelan menuju kursi ruang tamu. Kamu nggak salah, Nadia. Ibu cuma mau Rian hidup layak. Kamu tahu sendiri. Kamu siapa? Anak guru biasa, penghasilan pas-pasan. Kamu pikir kamu bisa bahagiain anak saya? Kata-kata itu menusuk hati Nadia seperti belati. Namun kali ini, ia tak menangis. Ia berdiri tegak. Bahagia itu bukan soal harta, Bu. Tapi soal hati yang tulus. Dan Rian tahu itu. Sayangnya, Ibu nggak percaya sama cinta anak Ibu sendiri. Dari arah tangga, terdengar langkah kaki cepat. Rian muncul, wajahnya pucat, tapi matanya penuh emosi Ibu. Suaranya bergetar. Jadi benar, Ibu yang ngatur semua ini? Ibu Rian terkejut, tak menyangka Rian mendengar. Rian, nak, Ibu cuma mau apa, Bu? Potong Rian tajam. Mau ngancurin hidup aku? Mau bikin Nadia malu di depan semua orang? Air mata Rian jatuh. Ia menatap ibunya dengan tatapan kecewa paling dalam yang pernah ada. Aku sayang sama Ibu, tapi Ibu gak punya hak buat nentuin siapa yang pantas buat aku. Ibu Rian akhirnya tak mampu lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh. Ibu cuma takut kamu hidup susah. Ibu gak mau kamu ulangin nasib ayahmu yang dulu miskin karena salah pilih cinta. Nadia terdiam. Ia kini mengerti alasan dibalik semuanya. Luka lama, trauma masa lalu, membuat seorang ibu tega menghancurkan cinta anaknya. Rian melangkah maju, memeluk ibunya erat. Aku nggak marah, Bu. Tapi tolong, biarin aku bahagia dengan pilihanku sendiri. Tangis mereka pecah bersamaan. Ibu Rian menggenggam tangan Rian dan menatap Nadia. Maafkan Ibu, nak. Ibu salah. Nadia menunduk, menahan air mata. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Malam itu, 3 hati tersakiti duduk dalam keheningan, menyesali kebohongan, dan berharap waktu bisa sedikit menghapus luka yang sudah terlalu dalam. Beberapa minggu
telah berlalu sejak kebenaran terungkap. Meski semua sudah dijelaskan, bayangan hari lamaran itu masih melekat di benak Nadia setiap kali ia melewati toko kebaya atau mendengar lagu pernikahan. Dadanya masih terasa sesak. Namun kali ini, rasa sakit itu mulai berubah. Bukan lagi amarah, tapi luka yang perlahan ia terima sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Rian beberapa kali mencoba datang, tapi Nadia menolak bertemu. Ia butuh waktu. Ia ingin sembuh, bukan karena belas kasihan, tapi karena kekuatannya sendiri. Sampai suatu sore, saat langit mulai jingga, Rian menunggu di depan tempat kerja Nadia dengan seikat bunga melati, bunga kesukaan yang dulu selalu ia bawa setiap kali menjemput Nadia pulang. Nadia sempat ragu untuk keluar, tapi akhirnya melangkah pelan menghampiri. "Kamu belum kapok ya?" katanya dengan nada datar. Meski matanya sedikit bergetar, Rian tersenyum kecil. "Aku tahu aku nggak punya hak buat maksa kamu maafin aku, tapi aku cuma pengen bilang terima kasih. Kamu masih datang waktu itu. Kamu masih mau cari kebenaran, bukan cuma percaya sama omongan orang." Nadia menunduk, menggenggam tasnya erat. "Aku nggak datang buat kamu, Rian. Aku datang buat diriku sendiri. Aku nggak mau hidup dengan kebohongan." Rian mengangguk. "Aku ngerti. Tapi kalau suatu hari nanti kamu udah sembuh, udah tenang, dan masih mau mulai dari awal, aku bakal tetap di sini. Nggak kemana-mana." Nadia menatapnya lama. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi penuh makna. "Jangan nunggu aku, Rian. Cukup doain aku bahagia. Dan semoga kamu juga." Rian menunduk, menahan air mata. "Kalau itu yang bisa bikin kamu tenang, aku akan lakuin." Mereka berdua berdiri dalam diam. Hujan rintik mulai turun lagi, seperti mengulang hari lamaran itu. Tapi kali ini tak ada tangis, tak ada teriakan. Hanya dua hati yang sama-sama belajar melepaskan dengan ikhlas. Beberapa hari kemudian, Rian mulai menata hidupnya. Ia memperbaiki hubungan dengan ibunya yang kini lebih banyak diam dan sering meminta maaf. Kadang, Ibu Rian hanya menatap foto lamaran yang gagal itu sambil berbisik lirih. Kalau cinta memang sejati, mungkin suatu hari mereka akan bertemu lagi. Dan Nadia, ia menulis semua kisahnya di sebuah buku harian, bukan untuk mengingat luka, tapi untuk mengingat pelajaran. Cinta sejati bukan cuma soal siapa yang bertahan, tapi siapa yang berani jujur, meski kebenaran itu menyakitkan. Namun, takdir belum selesai bicara. Di halaman terakhir bukunya, Nadia menulis satu kalimat pendek. "Jika suatu hari kita dipertemukan lagi, semoga bukan karena luka, tapi karena takdir yang benar-benar ingin kita bersatu." 3 tahun berlalu, waktu berjalan cepat, tapi kenangan tak pernah benar-benar pudar. Nadia kini bekerja sebagai konselor di sebuah lembaga sosial, membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pengkhianatan. Ia menemukan makna baru dalam hidupnya, menolong mereka yang dulu pernah merasakan luka seperti dirinya. Suatu sore yang hangat, lembaga tempat Nadia bekerja mengadakan seminar kecil tentang penyembuhan dari trauma emosional. Aula sederhana itu ramai, dan Nadia menjadi salah satu pembicara. Ia berbicara tenang di depan mikrofon. Suaranya lembut, tapi penuh kekuatan. Kadang, yang menghancurkan kita bukan kehilangan orang yang kita cintai, tapi kehilangan kepercayaan. Tapi percayalah, luka bisa jadi guru terbaik kalau kita mau belajar darinya. Di antara hadirin, seorang pria duduk di baris belakang, mengenakan kemeja putih sederhana. Saat Nadia menatap sekilas ke arah bangku itu, jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak sejenak. Itu Rian. Ia terlihat lebih dewasa. Matanya tak lagi gelisah seperti dulu. Seusai acara, saat para peserta mulai keluar, Rian mendekat perlahan. Mereka berdiri, berhadapan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. "Kamu kelihatan bahagia sekarang," kata Rian pelan. "Aku belajar bahagia
tanpa harus bergantung pada siapapun, jawab Nadia sambil tersenyum tipis. Mereka duduk di taman kecil di samping gedung, di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga. Rian bercerita bahwa ia kini membuka usaha kecil dan sering membantu ibunya di rumah. Ibu sering nyesel, Nat. Dia bilang, kalau kamu masih mau maafin dia, itu lebih dari cukup. Nadia tersenyum lembut. Aku udah maafin sejak lama, Rian. Karena kalau aku masih nyimpen benci, aku nggak akan bisa sembuh. Hening. Sejenak, hanya suara angin yang berdesir di antara daun. Rian menatap Nadia dengan tatapan yang sama seperti dulu. Hangat, tapi kini lebih tenang. Kalau waktu memberi kesempatan kedua, kamu mau? Tanyanya pelan. Nadia menatap langit sore yang mulai keemasan. Ia tersenyum, lalu berkata, mungkin bukan sekarang, Rian. Tapi kalau suatu saat takdir mempertemukan lagi, aku nggak akan menolak. Mereka tertawa kecil. Tak ada janji, tak ada tangisan, hanya keikhlasan yang meluruh bersama senja. Rian berdiri, mengulurkan tangan. Nadia menyambutnya. Sebuah genggaman singkat, bukan untuk mengulang cinta lama, tapi untuk menutup luka yang pernah menyatukan mereka dalam cara paling menyakitkan. Saat Rian pergi, Nadia menatap punggungnya dari jauh. Ia berbisik lirih, terima kasih, karena pernah menghancurkan hatiku, hingga aku belajar cara menyembuhkannya sendiri. Pesan yang bisa diambil dari cerita dari atas. Cinta sejati tak selalu berakhir di pelaminan. Kadang, cinta datang untuk mengajarkan arti pengorbanan, kejujuran, dan keikhlasan. Karena yang paling berharga bukan siapa yang tinggal di hidupmu, tapi siapa yang membuatmu menemukan dirimu sendiri. Kalau kamu suka kisah penuh emosi dan makna seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di kisah dramatis berikutnya, hanya di channel ini.